Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Atlet Indonesia diharapkan mampu mencetak prestasi juara umum di ASEAN Para Games 2022. Selain itu, event olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini diharapkan bisa memberikan dampak meningkatnya perekonomian warga dan kota Solo sendiri sebagai tuan rumah. Sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan menjadi target yang diusung dalam ASEAN Para Games ke-11 ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua Inaspok, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam sehat Mas Gibran. Mas Gibran menjadi kebanggaan tentunya bagi Kota Solo bisa menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11. Pertanyaannya, bagaimana evaluasi dari Mas Gibran sejauh ini? Ya, sejauh ini lancar, pembukaan lancar, pertandingan-pertandingan lancar. Atlet-atlet kita juga sudah memenuhi target. Untuk medali-medalinya ini kami optimis juara umum. Mas Gibran, ini kan waktu persiapan bagi Kota Solo menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ini terbilang sempit ya. Apakah memang Kota Solo dengan waktu persiapan yang sempit ini bisa menjadi kota yang betul-betul ramah bagi disabilitas, bisa menyediakan fasilitas dan juga infrastruktur yang baik begitu untuk penyelenggaraan internasional ini? Ya, kalau itu yang menilai biar masyarakat aja. Tapi yang jelas kita sudah 2 kali menjadi tuan rumah Para Games. Dan venue-venue kita ready. Jadi selama penunjukan Kota Solo sebagai tuan rumah, kita tidak membangun venue baru. Semua adalah venue-venue yang sudah tersedia. Mas Gibran, ada harapan bahwa penyelenggaraan event internasional ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi Kota Solo, terutama kemudian kepada masyarakatnya. Apakah itu sudah terasa, Mas Gibran? Yang jelas okupansi hotel tinggi, lalu vendor-vendor lain seperti misalnya penyedia jasa mobil, rental mobil, atau souvenir. Kebetulan untuk souvenir Para Games kami melibatkan banyak UMKM. Untuk opening, closing ceremony kita juga banyak melibatkan seniman-seniman lokal. Jadi ini multiplier effect-nya sangat-sangat luar biasa sekali. Seberapa banyak sih Mas Gibran masyarakat warga Kota Solo begitu yang kemudian diberdayakan begitu untuk ikut serta dalam penyelenggaraan event internasional ini? Ya, banyak sekali. Selain dari dinas-dinas yang kami libatkan, ini juga banyak sekali anak-anak muda yang kita tunjuk untuk menjadi volunteer, untuk jadi LO. Jadi semuanya banyak sekali yang terlibat. Baik, Mas Gibran, kalau kita bicara mengenai ASEAN Para Games sendiri ya, Indonesia sejauh ini mampu bertengger di puncak klasemen perolehan medali sementara. Nah, bagaimana kemudian penilaian Mas Gibran terhadap perjuangan para atlet yang tentunya membanggakan Indonesia ini? Ya, saya kira luar biasa sekali ya. Jadi memang para atlet kita ini sempat kecewa karena Para Games sebelumnya diadakan. Padahal untuk ASEAN Games-nya sendiri masih ada, tapi Para Games-nya tidak ada. Tapi mereka nggak pernah menyerah, mereka tetap berlatih dan ya alhamdulillah ini kita capaian prestasinya luar biasa sekali. Mas Gibran, ada harapan untuk atlet Indonesia yang bertanding, mengingat Indonesia ditargetkan mampu meraih juara umum? Ya, kalau saya lihat trennya ini, saya yakin, saya optimis target untuk menjadi juara umum bisa tercapai. Tapi jangan lengah, masih ada sampai nanti hari Jumat ya untuk pertandingan terakhirnya. Jadi semangat terus dan terus optimis. Mas Gibran, ada nggak strategi khusus mungkin yang disiapkan begitu ya untuk mendorong atlet-atlet disabilitas yang asli Solo begitu, supaya kemudian juga punya kemampuan untuk bisa berkiprah lebih banyak lagi di kancah internasional seperti ini, Mas Gibran? Kebetulan kan kami juga mengirim banyak atlet ini yang ada di Para Games, yang asli Solo banyak.
cara kemudian bisa memotivasi supaya kemudian lebih banyak lagi atletnya? Apakah ada yang bisa dilakukan, Mas Gibran? Nah, yang jelas kalau Solo kan dari dulu kan tuan rumahnya ini apa? Pusatnya NPC. Yang jelas kita akan terus melatih lebih banyak lagi teman-teman difabel kita untuk terlibat di event-event seperti ini. Dan nanti ke depan kan di Karanganyar ya, itu kabupaten penyangganya Solo, ini akan membangun sebuah Wisma Atlet dan Training Center. Saya yakin ke depan ini prestasi kita bisa lebih digenjot lagi. Oke, mengingat waktu persiapannya yang cukup singkat ya, Mas Gibran ya, dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games ini, apakah ada respon positif dari atlet ataupun baik dari Indonesia maupun negara lain terkait dengan fasilitas maupun juga venue pertandingan, Mas Gibran? Ya, sekali lagi ini kan kedua kalinya kita jadi tuan rumah, jadi kita memang lebih prepare. Dan sekali lagi Solo dari awal sudah sangat sering sekali menjadi tuan rumah pagelaran event internasional seperti ini. Jadi dari segi venue kita sudah sangat siap, tidak perlu membangun venue baru, akses untuk disabilitas juga sudah sangat siap semua. Jadi ya apalagi yang ditakutkan, semuanya sudah sangat siap. Baik, Mas Gibran, terakhir ini berkaitan dengan perawatan venue maupun rencana jangka panjang ya terhadap infrastruktur pertandingan skala internasional ini. Rencananya ke depan seperti apa supaya kemudian venue ini tidak terbengkalai dan apakah kemudian nanti akan rutin dipakai untuk kejuaraan lainnya, Mas Gibran? Ya, kalau terbengkalai tidak mungkin ya, karena sekali lagi kita bikin venue-venue yang ada di Kota Solo ini dibuat bukan hanya untuk para game. Misalnya besok closing ceremony tanggal 6, kita tanggal 10 sudah mulai prepare lagi untuk event internasional berikutnya. Kita mau mengundang Dream Theater, lalu kita juga akan jadi tuan rumah event-event olahraga yang lain. Dan kalau Stadion Manahan Solo ini rutin untuk menjadi tempat pertandingannya Persis Solo, jadi nggak mungkin ada yang terbengkalai. Oke, baik. Mas Gibran, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Gibran.